Diperlihatkan flashback di 22 tahun yang lalu, tepatnya pada insiden kejadian O'Hara. Kilas balik ini terlihat di sudut pandang dari Spandin yang menceritakan beberapa kejadian yang dia lihat pada saat insiden mengerikan tersebut terjadi. Dia mengatakan bahwa tragedi itu masih membuatnya merinding dengan melihat kapal evakuasi yang membawa penduduk sipil tiba-tiba saja meledak dan ditelan api. Dia juga mendengar beberapa teriakan dari api yang membara tersebut dan tidak henti-hentinya terngiang di telinganya. Spandin dan para bawahannya ini pun mengira bahwa itu adalah ulah dari Nico Robin yang bisa untuk menenggelamkan kapal angkatan laut. Dia bagaikan iblis yang menjelma sebagai anak-anak. Mereka juga memerintahkan bahwa tidak ada yang boleh membiarkan dunia tahu tentang insiden tersebut, karena ini benar-benar brutal, sampai membuat anak-anak trauma jika mendengar hal tersebut. Para marinir ini pun kemudian menghasut beberapa orang yang ada di sana bahwa Nico Robin inilah biang keladi dari semua ini. Mereka menjelaskan bahwa kalau dari orang-orang tersebut melihat anak kecil iblis ini langsung saja melapor pada mereka. Di kepala mereka sekarang bahwa Nico Robin ini memang mempunyai mata seperti orang yang suka menghilangkan nyawa dan dia juga memiliki tidak terpelajar namun tidak punya perasaan sama sekali. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa Robin ini adalah pelaku utamanya dan marinir pun memberikan hadiah nilai buruan dari anak iblis ini saat itu juga dan para masyarakat pun ingin sekali untuk memburunya dan menangkapnya untuk diserahkan kepada marinir. Lalu memperlihatkan bagaimana adanya caci maki dari orang-orang tersebut saat memburu Robin dan terlihat juga Nico Robin benar-benar frustrasi dan juga stres dengan kehidupannya saat ini setelah dia kabur dari O'Hara. Dia menjadi seperti gelandangan dengan memakan makanan sampah. Tubuhnya juga diselimuti oleh pakaian yang lusuh, dan hidupnya sekarang sendirian tanpa tujuan arah kemana dia akan pergi. Kemudian dibalik rasa tidak bergunanya hidup Nico Robin, dia pun memutuskan untuk terjun dari atas tebing menuju ke lautan. Namun di saat inilah dia mengingat kata-kata dari ibunya dan juga Jaguar de Saul. Ibunya berteriak, "Hiduplah Robin." Sementara itu, Saul memberikan petua kepadanya dengan berkata bahwa suatu hari nanti kau pasti akan menemukan temanmu. Robin di sana mengatakan bahwa dia tidak takut akan semuanya. Namun Saul pun menyarankan jika ada hal yang menyakitkan, maka tertawalah seperti tertawaku. Itu akan jadi hal yang baik kemudian. Robin pun terlihat dipaksa untuk mencuri dan menghabisi nyawa demi uang, dan banyak sekali yang memanfaatkan hal ini. Penampilan bocahnya untuk hal-hal kriminal. Namun dia terus saja berlari menghindarinya sembari dia tertawa seperti ucapan dari Jaguar de Saul. Beralih ke masa sekarang di dunia baru tepatnya di Elbaf. Kru bajak laut topi jerami sekarang tiba di dermaga, tepatnya di desa barat Elbaf. Banyak dari mereka bingung bahwa di dermaga ini ada lautan awan. Mereka kali ini bergegas ke perpustakaan Elbaf. Cara mereka menuju ke sana adalah menaiki sebuah kapal yang bernama Slar, atau yang bisa disebut sebagai kapal kabut. Kapal ini menggunakan daya apung dari Pulau Awan, oleh sebab itulah dayungnya bisa berfungsi untuk mengolah udara menjadi energi gerak. Lilith menjelaskan di sana bahwa iklim di sekitar pulau ini benar-benar sempurna. Jadi Pulau Awan, Lautan Awan, Gelembung Pelangi, dan juga harbor semua teknologi ini bisa berdampingan bersama. Di dalam perjalanannya ini pun terdapat beberapa percakapan di antaranya Nami yang mengomentari gaya rambut dari Robin. Sementara itu, Luffy kembali bertemu dengan aliansinya di Dressrosa saya itu Hairudin. Para raksasa ini berkata, "Aku dengar berita tentangmu. Jadi kau sekarang adalah seorang Yonko. Itu adalah bos kami. Aku kenalkan mereka padamu nanti ya. Tetapi kami berempat ini memang adalah bajak laut prajurit raksasa baru yang otomatis menjadi bawahanmu." Luffy kemudian menjawabnya, "Sudah kubilang aku tidak butuh bawahan." Para raksasa pun menceritakan bahwa saat berita kekalahan dari Big Mom di Wano tersebar, orang-orang di sini tidak tahu banyak soal dunia luar, jadi mereka sangat bergembira mendengar berita tersebut. Jet pun mengatakan bahwa dia dan juga Lin Lin adalah teman. Tetapi dia melakukan sesuatu yang tidak dimaafkan para penduduk Elbaf dulu. Dan pada akhirnya mereka di sana bersulang dan saatnya untuk melakukan pesta menyambut kedatangan dari bajak laut topi jerami sambil minum-minum di kedai. Tempat yang mereka tuju saat ini tentu saja adalah perpustakaan tempat dari Saul berada. Namun Robin meminta izin untuk pergi sendiri menemui Saul. Teman-temannya tidak membiarkannya pergi sendiri begitu saja. Lalu mereka ingin ikut juga. Luffy menjawab alasannya kenapa dia ikut bertemu dengan Saul adalah dia sebagai kapten juga harus berterima kasih kepada orang yang telah menjaga krunya. Jet mengatakan bahwa Saul Sensei ingin memperlihatkan perpustakaan pada Robin. Jadi kita akan ke sekolah di bawah sana. Saul mengajar pelajaran sejarah dan mendiskusikan berbagai buku. Lalu diperlihatkan rumah khas Elbaf diikuti dengan beberapa air terjun yang mengelilinginya. Para raksasa berkata, "Ini adalah Warrior Spring." Dan di tepi pantainya adalah perpustakaan burung hantu.
Mata air yang mereka lihat di sana terlihat seperti pantai karena saking besarnya. Raksasa kemudian menjelaskan bahwa itu memang adalah pantai yang terbentuk dari fosilisasi bagian dari pohon yang termakan cuaca. Tidak ada pasang, tapi karena air terjunnya ada gelombang yang terbentuk. Robin pun terlihat berdebar-debar karena ini adalah pertama kalinya dia akan melihat sahabat baiknya. Namun tiba-tiba saja ada seseorang yang mengatakan bahwa Saul ini jatuh dan tidak bisa bangun. Para kru yang lain kesal mendengarnya. Mereka berteriak, ayolah kami datang jauh-jauh untuk bertemu dia. Ini adalah reuni dengan penyelamat Robin setelah 22 tahun dan kau mengatakan dia terjatuh. Chopper mengatakan bahwa aku dokter dan aku bisa memeriksanya sekarang. Tiba-tiba saja terlihat Saul yang terjatuh di pinggir pantai seperti pingsan, namun anehnya Robin mengatakan bahwa itu adalah hal yang bodoh. Robin mengatakan bahwa dia akan pergi ke sana sendirian dan para krunya ini diperintahkan untuk diam saja di sana. Robin pun mendekati raksasa tersebut dan tiba-tiba saja Saul mengagetkannya. Saul bertanya pada Robin apakah dia terkejut akan hal tersebut. Jaguar de Saul shouting dengan mengatakan bahwa meminta maaf atas apa yang dia lakukan saat bertemu dengannya. Sekarang karena tentu dia bukan anak kecil lagi. Robin meresponnya bahwa tawa aneh dari Saul masih belum saja berubah dari dulu. Robin kemudian naik ke telapak tangan dari Saul di sana. Ada percakapan bahwa Saul mengatakan bahwa Robin semakin cantik saja dan dia mengingatkan dirinya pada Nico Olivia. Flashback pun terjadi di mana saat itu ada pertemuan terakhir antara Robin dan juga ibunya. Ibunya mengatakan bahwa mereka tidak boleh menyerah karena pada masa depan Robinlah yang dia harapkan. Saul menanyakan kepada Robin apakah dia sudah mendengar pengumuman dengan dikatidakan oleh Vegapunk. Sejarah diceritakan oleh pemenang. Itulah kata-kata yang ditinggalkan Ohara yang seharusnya terkubur dalam sejarah. Tapi suara para cendekiawan Ohara telah terdengar. Vegapunk itu adalah seorang ilmuwan, jadi dia tidak akan mencoba untuk memberi ceramah soal apa yang baik dan apa yang jahat. Dia tetap mempertaruhkan nyawanya untuk mengatakan hal tersebut. Ohara dan Vegapunk telah membuat sebuah langkah besar ke depan. Jadi aku yakin itu akan segera merubah dunia ini. Robin kemudian menanyakan bekas luka bakar yang ada pada wajah dari Saul. Saul kemudian menjelaskan bahwa dia pun juga kaget dengan ketahanan tubuhnya. Di saat-saat terakhirnya pada insiden Ohara tersebut, entah bagaimana dia terjebur ke laut dan sepertinya api dari pulau itu melelehkan es dan dia pun juga jatuh ke laut. Robin pun mengatakan untuk menyudahi cerita menyedihkan tersebut dan dia berkata bahwa pujilah aku karena aku tetap hidup sampai sekarang. Saul pun menjawab tentu saja anak kecil sepertimu sudah dikejar-kejar oleh seluruh dunia. Kau telah hidup dengan baik Robin selama 22 tahun. Sekarang kau pergi untuk menemuiku. Di sini ada sedikit flashback dari Robin kecil yang menanyakan ke dirinya sendiri bahwa kenapa dia harus hidup karena dia benar-benar saat itu ingin nyawanya berakhir saja. Lalu momen mengharukan terjadi. Di mana Saul dan juga Robin berlinang air mata satu sama yang lainnya diikuti dengan beberapa banyak laut topi jerami yang juga ikut terharu. Sementara itu, sang kapten mereka yaitu Luffy terlihat senang akan pertemuan ini dan tersenyum lebar. Reuni yang sangat menyentuh. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan Luffy yang berterima kasih atas apa yang sudah diperbuat oleh Saul karena sudah menjaga teman baiknya dengan baik. Luffy berkata, Paman Saul salah satu dari nakamaku bersamamu, dan sangat lama itu adalah kehormatan besar karena telah menjaganya selama ini. Jadi aku berterima kasih dan izinkan aku untuk memperkenalkan diriku sendiri. Orang-orang di sana pun kebingungan karena pelafaran Luffy ini mirip seperti seorang layaknya Yakuza. Sanji pun mengatakan apa yang sedang kau katakan, dan di mana kau belajar tentang hal itu Luffy. Saul pun menjawabnya bahwa aku tahu kau Luffy. Kau adalah orang terkenal sekarang, jadi kau akhirnya bertemu dengan mereka semua ya Robin. Robin pun mengatakan bahwa sama seperti yang kau bilang. Aku akhirnya menemukan mereka dan mereka adalah teman terbaikku saat ini. Itu berarti mereka akan terus melindungi orang sepertiku. Kru bajak laut topi jerami pun kembali terlihat bersedih dan berteriak. Kami akan selalu melindunginya selamanya. Saul pun kemudian berterima kasih banyak kepada para teman-teman Robin yang baik ini. Dia akan segera mengajaknya berjalan-jalan di sepanjang pulau Elbaf ini. Kemudian di sana juga ada asisten dari Saul sendiri yang bernama Angin. Dia sudah berlatih untuk membuat skenario di mana dia berpura-pura untuk jatuh dan pada akhirnya Robin tentu saja mengenali bahwa dia hanya akting belaka. Saul menjelaskan bahwa dia juga pernah menjadi prajurit marinir di mana dia tentu tahu betul bagaimana kekuatan dari seorang Yonko. Saul sekali lagi berterima kasih kepada Luffy yang telah melindungi Robin. Kemudian di sisi yang lainnya, Lilith memperkenalkan dirinya sebagai Vegapunk di depan dari Saul.
yang dimana dia mendekatkan dirinya untuk terbang menuju ke arah dari wajah dari Saul. Di sini pun, sebelumnya Lilith mencoba untuk membawa peti besar berisi dengan stiker Vegapunk yang di bawahnya menuju ke perpustakaan. Dia dibantu oleh Jinbe dan juga Je. Jinbe mengatakan bahwa ini adalah peti yang dibawanya keluar dari Egghead. Lantas Lilith pun kemudian menjelaskan di sini bahwa isi dari peti tersebut adalah kloningan Vegapunk. Ini adalah replika lengkap dari model Pak tua tersebut namun berbeda spesifikasi dari sebuah satelit. Jeti ini adalah bentukan dia pada saat dia datang ke sini 20 tahun yang lalu. Pemerintah akan curiga tentunya jika Stella tak ada di laboratorium selama berbulan-bulan. Jeti dia membuat kloningan ini untuk datang ke Pulau Elbaf. Lilith kemudian berhasil membawa benda ini keluar dari Pulau Egghead. Dia kemudian berencana untuk langsung membangun laboratorium yang baru di tempat tersebut. Sementara itu, Bonnie yang berpesan bahwa apa bisa Lilith ini mencoba untuk memperbaiki ayahnya kembali, dan Leo tentu menjawabnya bisa. Di sana juga ada momen Saul yang kebingungan bahwa dia mengatakan jika kau benar-benar Vegapunk. Ini pasti sudah menyenangkan dengan reuni 20 tahun yang lalu. Namun aku tidak bisa membayangkan mengapa kau sekarang berubah menjadi seorang wanita. Lilith kemudian mengatakan bahwa, jangan khawatir tentang hal tersebut. Dia akan menjelaskan kepada Saul sedikit demi sedikit di dalam perjalanannya nanti. Kita pun diperlihatkan bagaimana tampilan dari asisten Saul yang ternyata dia adalah seorang dokter. Perempuan raksasa ini bernama Anji. Anji di sini pun menjelaskan bahwa bajak laut topi jerami dapat menemukan perpustakaan terbaik dan juga sekolah yang paling baik di dalam Pulau Elbaf yang ada di sini. Sebenarnya di sini sudah musim semi dan ini merupakan taman bermain untuk anak-anak. Jika aku bertanya kepada mereka untuk diam demi akting yang dilakukan oleh Saul, pada saat dia berpura-pura terjatuh di hadapan dari Robin sebelumnya. Sekarang posisi dari Anji ini sendiri akan menjadi pemandu dari bajak laut topi jerami yang akan mengelilingi tempat Ariel di mana mereka berada saat ini. Mendengar hal tersebut Luffy dan juga Usopp tentu sangat benar-benar bersemangat. Mereka pun akan berkenalan dengan beberapa anak-anak berbakat dan juga berpendidikan di Warrior of Elbaf. Sekarang diperlihatkan Walrus School, di mana ini adalah sekolah untuk anak-anak yang 20 tahun yang lalu dibuka langsung oleh Profesor Saul. Dengan request dari Raja sebelumnya. Jeti dengan kata lainnya ini adalah sekolah untuk membentuk para prajurit-prajurit Elbaf dari mereka masih kecil. Kemudian di sini Saul pun memerintahkan Anji dan juga Jerk ini untuk membawa beberapa kru bajak ke laut topi jerami untuk berkeliling sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Saul sendiri akan menunjukkan perpustakaan burung hantu kepada Nico Robin. Di sini pun kru bajak laut topi jerami terpecah menjadi dua kelompok. Di mana kelompok yang masuk menuju ke perpustakaan adalah Chopper, Nami, Brook, Sanji, Jinbe, dan juga Franky. Chopper ingin tahu apakah perpustakaan tersebut juga terdapat buku-buku yang super besar. Kemudian Franky juga penasaran dengan pohon besar yang berada di pulau ini. Di sisi yang lainnya, kelompok Luffy, Zoro, dan juga Usopp memasuki sebuah sekolah anak-anak di Abab bersama dengan Jerk, dan juga kelompok ini pun terlihat dikejar-kejar oleh beberapa anak-anak yang nakal di sekolah tersebut. Mereka ingin menangkap manusia kecil yang berada di depan mereka. Namun kemudian mereka dihentikan oleh 3 anak imut raksasa yang mengatakan bahwa jangan mengejar manusia kecil di sekitar sini. Anak nakal yang mengejar Luffy dan kawan-kawannya tersebut pun langsung berhenti mengejar. 3 anak ini berkata bahwa jangan mengatakan bahwa manusia itu lemah. Jadi sekolah ini sangat berbeda terkait dengan ideologi mereka bahwasanya para raksasa menyebut manusia itu adalah makhluk yang lemah. Namun di sini ditekankan bahwa ras manusia juga sama seperti mereka. Di sini tentu saja Usopp kebingungan karena banyak sekali raksasa menyebut bahwa manusia ini adalah makhluk yang lemah. Suatu hari nanti mereka semua akan berlayar ke lautan dan menemukan beberapa manusia kurang ngajar yang akan melawan mereka nanti. Mendengar Usopp mengatakan bertarung, mereka semua pun memarahi Usopp. Mereka di sana bilang bahwa mereka tidak mau bertarung. Itu terlalu berbahaya. Pertarungan bukanlah sebuah tren yang harus dikatakan dan juga dibanggakan. Usopp kemudian bingung. Tren apa yang dimaksud oleh para raksasa ini yang berhubungan dengan pertarungan? Anak-anak raksasa itu pun juga berkata bahwa kalian semuanya sebaiknya menjauh dari sana. Kalian akan dimarahi oleh seseorang. Kru bajak laut topi jerami makin kebingungan dan ternyata mereka semua duduk dan berdiri di atas tubuh dari seorang raksasa. Dia bernama Ripley. Dia adalah guru biologi di sekolah Walrus ini. Para kru meminta maaf karena sudah tidak sengaja menginjak tubuhnya. Raksasa wanita ini berkata, kalian tentu tidak terlalu berat. Dia pun menjelaskan bahwa 100 tahun yang lalu sejak perang besar-besaran dari prajurit Elbaf yang ingin menguasai dunia, dunia diisi dengan kekerasan, penyerahan, perang, dan juga berbagai macam hal yang sama. Namun di era sekarang itu tidak akan ada lagi.
Ripley menjelaskan bahwa anak-anak raksasa di Akademi Walrus lebih sopan dan damai dibandingkan dengan anak-anak lainnya di negeri Elbaf ini, karena sekolah mengikuti keinginan mendiang dari Raja Harald. Raja Harald ingin Elbaf menjadi negara damai yang melakukan perdagangan dan negosiasi, bukanlah perang. Jadi itulah sebabnya dia tidak akur dengan para tetua desa Elbaf. Setelah Raja Harald dihabisi nyawanya oleh anaknya sendiri, Elbaf kemudian tidak memiliki raja. Ripley juga bilang dia berasal dari generasi prajurit terakhir. Jadi dia akan sangat senang melihat wujud putih dari Gear 5 Luffy. Dia pun juga mengatakan bahwa di dalam mitologi Elbaf pernah ada seorang pejuang yang berpenampilan yang sangat mirip seperti wujud putih dari Luffy. Luffy kemudian berkata itu adalah bentuk kebebasan yang dia miliki. Sekarang beralih menuju ke perpustakaan di mana kelompok Robin dan kawan-kawannya sudah masuk ke sana. Jadi sebelum masuk, Saul menjelaskan ke Robin apa yang terjadi dengan buku-buku Ohara dan mengapa dia berhasil mendapatkannya kembali. Saul menjelaskan saat dia tiba di Elbaf setelah apa yang terjadi dengan Ohara. Dia tidak bisa melupakan catatan tersebut. Itulah mengapa para cendekiawan Ohara mengorbankan nyawanya. Jadi dia memutuskan meminta bantuan dari Hairudin dan kelompoknya. Dan dia pun kembali ke Ohara sekali lagi. Ketika dia melihat buku-buku kecil itu utuh, dia pun tidak bisa menahan tangisnya. Sementara itu, buku yang dibawa oleh Rabens ketika berubah menjadi sangat besar. Dan kita pun diperlihatkan tampilan dari perpustakaan burung hantu tersebut yang berisi dengan akar dan cabang pohon. Kemudian di atasnya terdapat seekor burung hantu yang sangat besar. Semua buku dan literatur yang ada di sana adalah buku yang dilindungi oleh Ohara 22 tahun yang lalu. Saul mencoba mencari dan menjaga buku ini sampai tidak ada satu buku yang miss dari kelompok mereka. Jadi Saul membawa mereka semua kembali ke rumah mereka sendiri. Setelah itu ada sedikit flashback tentang Robin kecil dan juga Profesor Clover yang mengatakan kepada Robin bahwa ini adalah perpustakaan terbaik di dunia dan apakah dia menyukai sebuah buku. Di sana Saul bilang aku berpikir suatu hari nanti aku akan memperkenalkan buku ini kepada kalian semua. Dan waktunya pun tiba akhirnya sekarang. Robin terlihat meneteskan air mata dan terharu mendengar hal tersebut. Sekarang berpindah dan kita menuju ke dunia bawah dari Pulau Elbaf. Di sana ada seseorang orang yang bertanya kepada Loki. Pasti kau merasakan kebosanan di sini kan? Loki kemudian berbicara dengan Mosa yang sebenarnya belum pernah bertemu sama sekali. Mereka berbicara dengan Dan dan Musi sejak Loki mempunyai banyak waktu dan juga bosan. Loki bertanya, apa kau masih trauma dengan pengalaman mengerikan yang kau ceritakan padaku Mosa? Mosa menjawabnya, ya aku masih terguncang karenanya. Loki pun bilang jika aku berada di sana, aku akan menghabisi nyawa mereka semua untukmu Mosa. Nah di sini Mosa mengatakan dia mulai menyadari bahwa meskipun Loki ini mungkin menggunakan kata-kata yang menakutkan, dia sebenarnya adalah pria yang baik hati. Lalu diperlihatkan wilayah di desa bagian barat Elbaf, di mana di bagian desa tersebut masih berisi dengan para raksasa yang masih melakukan pesta pora dan minum-minum sembari menunggu kru bajak laut pejerami menyelesaikan tugas tamasya mereka. Berkeliling perpustakaan dan juga sekolah di sana. Dan tepat di sebuah kastil yang terdapat kilatan petir hitam meluncur ke bawah kastil dan di tengah-tengah kastil terlihat lingkaran sihir iblis yang kembali muncul. Ada dua sosok karakter misterius yang tiba di dalam kastil tersebut. Penyusup sudah datang di negeri ini. Cerita berlanjut dengan Saul yang memperkenalkan Biblo, kepala pustakawan perpustakaan burung hantu. Dia mengatakan bahwa Biblo ini telah ada selama berabad-abad dan setiap buku yang masuk ke wilayahnya menjadi besar. Nelayan membawa koran kecil ke perpustakaan ini, di mana menjadi besar bagi mereka untuk dibaca. Lilith mengatakan bahwa burung hantu ini kemungkinan besar memakan iku-iku Nomi dan menjadi memelihara burung hantu. Itu hanya dapat memperbesar atau gigantifikasi makhluk anorganik atau tak hidup. Suatu kemampuan sempurna yang bekerja dengan baik di negerinya para raksasa. Sementara itu, Luffy sedang bermain dengan anak-anak raksasa di ayunan. Tapi anak-anak ini ketakutan. Nami pun memukul Luffy sampai hancur. Usopp juga dipukuli tapi dia bilang dia mencoba untuk menghentikan Luffy. Di sini anak-anak yang ketakutan tersebut melompat ke dada dari Jerk dan juga menangis. Luffy marah pada mereka karena itu bukan bagian dari bagaimana seorang pejuang harus bertindak. Sanji kemudian mencoba untuk menghentikan Luffy, mengatakan bahwa anak-anak Elbaf itu lemah lembut dan juga baik hatinya. Tapi tentu anak-anak itu hanya berpura-pura dan tersenyum dengan cara menyimpang sama seperti Momonosuke saat dia menempelkan wajahnya ke dada dari Nami dan juga Robin. Sanji kemudian di sana marah dan berkata apakah ini kesamaan universal? Dasar anak-anak yang menyebalkan. Luffy sedih karena sikap damai dari anak-anak tersebut. Tapi Usopp memberitahunya bahwa itu mau tak mau karena Elbaf telah menjadi negeri yang damai.
Pada saat yang bersamaan tersebut, tiba-tiba saja bocah raksasa yang diajak bicara dengan Shanks di bar menyerang Luffy. Pedang kayunya pun patah saat bersentuhan dengan Luffy dan Luffy meninjunya dengan Gear 3 Elephant Gun. Usopp mengatakan, Luffy di sini berlebihan. Namun Luffy berkata itu tidak mengenai dia. Gadis-gadis raksasa pun mengatakan Luffy menakutkan dan mereka membenci kekerasan. Kolon di sana terkesan dengan Luffy. Luffy bilang, Kolon adalah anak yang sangat berani. Kolon pun di sini juga terlihat terkesan dan berkata, seperti yang diharapkan dari seorang kaisar. Gadis-gadis raksasa juga bilang mereka membenci Kolon karena dia juga menggunakan kekerasan. Ripley terlihat memarahi Kolon sebentar tetapi memujinya atas serangannya. Mengatakan itu cukup bagus. Ternyata Ripley dan juga Kolon ini merupakan ibu dan juga anak. Kolon mengatakan, ayahnya adalah seorang manusia dan mantan bajak laut, dan bahwa dia tak akan kalah dari para pejuang Elbaf. Ripley juga menjelaskan bahwa suaminya ini lebih muda daripada dia, dan tidak ingin menjadi satu-satunya yang menua, jadi dia tidak menikahi Ripley. Ripley katanya dia selalu menjadi istri ipar atau seorang istri tetapi tidak menikah secara resmi. Lanjut sementara itu di sisi yang lainnya, Rubin, Lilith, Chopper, dan juga Bonnie tinggal di perpustakaan. Luffy mengatakan mereka akan pergi ke pesta karena dia masih lapar. Sementara itu, Frankie mengatakan pulau itu sendiri adalah pohon harta karun Edem. Sawo menjelaskan bahwa dalam berbagai buku, pohon harta karun Edem ini bisa jadi ditemukan di seluruh dunia. Tetapi usia dari pohon harta karun Edem yang berada di Elbaf tidak diketahui pasti. Di sini terlihat Jet yang meminta bantuan mereka, yakni memakai baju baru buatannya. Book, Frankie, Jinbe, Robin semua sekarang mengenakan jenis pakaian yang sama dengan Luffy dan juga yang lainnya. Jet mengatakan hobinya membuat pakaian manusia dan dia sangat senang dan bersyukur karena mereka telah mencoba pakaiannya. Sekarang kita ke Kastil Oros yang terletak di sekitar desa Elbaf, di mana tempat kedua orang misterius mendarat sebelumnya. Di sini ada para raksasa yang bertanya bagaimana mereka masuk dan apakah mereka adalah anggota topi jerami. Wanita itu berbicara mengatakan bahwa mereka sedang mencari seorang pria yang bernama Loki. Para raksasa bertanya mengapa mereka mencari penjahat seperti dia dari Abaf. Wanita itu lantas menanyakan keberadaannya, tetapi para raksasa ini mengatakan mereka tak bisa menjawab hal tersebut. Wanita itu tampak melemparkan sesuatu ke arah salah satu raksasa dan raksasa jatuh sambil berteriak kesakitan. Wanita itu kemudian berbicara dengan sikap yang merendahkan. Hei raksasa, kepalamu terlalu tinggi, dasar bodoh, sejak kapan aku mengajukan pertanyaan? Aku sudah kalahkan kau sebelumnya kan untuk menjawab pertanyaanku. Raksasa yang lainnya kemudian bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu wajah pendampingnya itu, kembaran dari Shanks ini tidak diperlihatkan. Kita hanya bisa melihat gagang pedangnya, mirip dengan gagang pedang Gripon dan juga pedang milik dari Carling. Beralih ke desa barat dari Elbaf, pesta telah dimulai. Luffy dan juga Usopp sangat senang dan akhirnya bisa berada di Elbaf. Dori, Brogy, Cassie, Aimo, Hairudin dan semuanya mengungkapkan terima kasih kepada mereka karena apa yang mereka lakukan untuk mereka, yakni di Little Garden, Enies Lobby dan juga di Dressrosa. Mereka memuji Luffy karena sudah menjadi kaisar. Mereka juga memuji dia dan krunya sebagai pelaku utama dari insiden negara Wano Kuni yang menjatuhkan Kaido dan juga Big Mom. Mereka pun bersulang untuk persahabatan mereka. Secangkir persahabatan untuk bajak laut Tomi Jerami. Di sini Stanson memperkenalkan dirinya pada Luffy, atau yang pada akhirnya menyadari bahwa Stanson ini adalah raksasa yang ditangkap di Kepulauan Sabaody. Stanson berkata, saya merasa itu adalah pekerjaan takdir ketika kami mendengar bahwa kami telah bergabung di bawah tanganmu.